Halo semua, balik lagi di YouTube Skutek. Di video kali ini saya mau bagikan pengalaman pakai iPhone 15 Pro setelah dipakai 2 mingguan jadi second device. Jadi iPhone ini dapat di flash sale 11.11 di harga 19.750.000. Lumayan affordable kalau waktu itu ya, karena saat itu harga secondnya itu masih pada jual di 20 jutaan. Akhirnya milih beli baru di 19.750. Lumayan murah lah daripada beli second di harga 20 juta pada waktu itu ya. Kalau sekarang harusnya sih lebih turun karena pasti sudah banyak yang jual. Dan ya, ini dia iPhone 15 Pro-nya. Jadi kalau kita lihat sekilas dari desainnya, HP ini nggak terlihat berbeda dari seri sebelumnya. Cuma kalau teman-teman sudah hands-on, sudah pegang, pasti akan ketahuan bedanya, terutama dari bobotnya yang lebih ringan dan juga lakukan di bodi belakangnya ini yang membuat dia lebih nyaman digenggam. Oke, kalau kita lihat dari bagian depannya ini sebenarnya nggak jauh berbeda ya dari seri sebelumnya 14 Pro. Dia masih tetap punya Dynamic Island, layarnya 6,1 inci, panelnya OLED. Cuma di sini bezelnya terlihat lebih tipis. Lalu kalau kita lihat yang berbeda lagi dari desainnya, di sini adalah ada action button. Kalau sebelumnya kan masih pakai tombol yang switch. Nah, di iPhone 15 Pro series dia sudah pakai action button. Kalau teman-teman mau ganti, tinggal ditahan gini aja. Dia akan berganti mode dari dealing ke silent ataupun sebaliknya. Lalu yang berbeda lagi di 15 Pro series adalah dia sudah menggunakan USB Type-C. Yang mana di 15 Pro ini dia sudah bisa high speed untuk transfer datanya. Cuma teman-teman harus beli kabelnya lagi yang memang support untuk transfer data dengan high speednya gitu. Di bagian belakangnya, kameranya ini kalau kita lihat juga agaknya sedikit berbeda, agak lebih besar kali ya dibandingkan dengan yang 14 Pro series. Oke, lagi yang belum disebutkan di 14 Pro series dia juga sudah pakai ProMotion, refresh rate-nya 120 Hz. Jadi kalau teman-teman scroll-scroll sosmed itu akan terasa lebih smooth ya dibandingkan dengan yang iPhone lain dengan refresh rate yang lebih rendah alias 60 Hz gitu. Untuk iOS-nya sendiri dia sudah pakai iOS 17.1.1. Cuma sekarang sudah ada update di 17.1.2. Belum diupdate, nanti kita update biar lebih smooth lagi. Dan kalau teman-teman mendapati isu panas dulu ketika awal, kalau di saya kebetulan di HP ini dia jadi lebih smooth itu setelah update ke iOS 17.1.1. Sebelumnya kan ketika baru beli itu iOS-nya 17.0.3 dan sekarang sudah 17.1.2. Untuk performa iPhone 15 Pro ditengarai dengan Apple A17 Pro. Prosesor terbaru dan terkencang dari Apple untuk iPhone 15 Pro series yang punya fabrikasi 3 nanometer. Selain itu, iPhone 15 Pro series juga sudah didukung RAM sebesar 8 GB. Sehari-hari saya lebih banyak menggunakan iPhone 15 Pro ini untuk kebutuhan komunikasi melalui sosmed dan juga merekam video untuk kebutuhan konten di YouTube ataupun di TikTok. Selebihnya untuk aktivitas pendukung lainnya seperti bersuah foto, scripting, dan sedikit edit video tipis-tipis di CapCut. Semua aktivitas tadi dapat dilakukan dengan lancar tanpa ada lag ataupun kendala di iPhone 15 Pro ini. Terkait isu panas pun hanya terjadi di awal saja ya. Setelah diupdate ke iOS 17.1.1, device saya semakin nyaman untuk digunakan sehari-hari. Saat ini posisinya ada di iOS 17.1.2. Jadi untuk performa saya puas banget pakai iPhone 15 Pro ini. Super powerful dan bisa dibilang overkill lah. Nah, buat baterainya sendiri saya belum bisa cerita banyak karena memang ini masih jadi second device. Pemakaiannya juga belum seintens device utama saya. Sejauh saya pakai belum ada komplain terkait daya tahan baterainya. Kemarin sempat tak bawa HP ini buat ke pantai, ngevlog, lalu sosmedan seharian, start baterai di 70% di pagi hari, bertahan sampai di pukul 18.30 dengan sisa baterai di 18%. Untuk chargernya saya pakai GaN 100 watt dari Baseus buat charging 15 Pro dan juga MacBook ini. Gak yang cepet-cepet banget tapi ya cukuplah buat ukuran iPhone. Untuk device saya ini juga pernah mengalami charger on hold di 80% karena suhunya naik. Tapi kabar baiknya itu hanya terjadi sekali saja ya di device saya waktu iOS-nya masih di 17.0.3. Itu waktu beli ya. Setelah diupdate semuanya aman dan nggak ada terjadi charger on hold lagi. Untuk baterainya mungkin itu dulu yang bisa saya ceritakan. Nantinya akan saya coba update di video shorts untuk ketahan baterainya setelah dipakai lebih intens lagi. Lanjut ke bagian yang paling buat penasaran di iPhone 15 Pro ini adalah kameranya. Ya, kamera di iPhone 15 Pro ini sukses buat saya penasaran dan pengen coba dan akhirnya beli iPhone 15 Pro ini.
Main kameranya 48 megapiksel, 12 megapiksel telefoto 3 kali zoom, dan 12 megapiksel lagi untuk ultrawide kameranya. Tak lupa satu buah selfie kamera dengan resolusi yang sama yaitu 12 megapiksel juga. Untuk perekaman maksimalnya bisa sampai di 4K 60 fps baik kamera depan ataupun kamera belakangnya. Kelebihan lain di iPhone 15 Pro ini adalah kamu bisa ubah foto yang sudah jepret menjadi portrait mode alias jadikan bokeh tanpa perlu masuk ke mode potret terlebih dahulu. Selain itu juga ada ProRAW dan juga ProRes untuk perekaman videonya yang up to 4K 60 fps. Namun kamu harus siapkan eksternal SSD untuk penyimpanannya. Jadi kalau tanpa eksternal SSD, fitur ProRes ini hanya jalan di resolusi 1080 30 fps saja. Untuk hasil fotonya sendiri tentu bagus khas iPhone, tapi karena kebetulan kemarin pas pegang S22 Ultra juga, kalau disuruh pilih saya lebih condong suka tone warna dari S22 Ultra. Kalau untuk fotonya, untuk hasil perekaman saya sih suka banget hasil perekaman di iPhone 15 Pro ini. Beberapa konten terakhir di YouTube ini juga direkam dengan iPhone 15 Pro di mode biasa ya, bukan ProRes. Langsung aja ini beberapa sampel foto dan video dari iPhone 15 Pro. Nah, kalau ini adalah hasil perekaman dari iPhone 15 Pro di resolusi 1080 60 fps ya. Kita juga tetap bisa gonta-ganti lensa di sini, baik ke ultra wide, balik lagi ke wide, ataupun ke telefotonya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang mau coba-coba buat ngevlog, buat zoom ini lebih fleksibel ya, karena lebih gampang buat pindah-pindah lensanya. Oke, ini adalah hasil perekaman di main kameranya di resolusi 4K 60 fps. Di kamera depan dan belakangnya dia bisa merekam di 4K 60 fps. Kalau di 4K 60 fps nya kita nggak bisa switch lensa ya. Cuma kalau kita nanti di 1080, oh ternyata 4K nya juga bisa di switch lensa. Jadi teman-teman di 4K 60 fps kita tetap bisa pindah-pindah lensa, baik ke ultrawide, balik lagi ke zoom juga bisa ya. Mantap sekali. Sekarang kita lanjut coba yang resolusi lainnya, cinematic modenya juga. Nah, ini kita nyoba cinematic modenya, jadi bisa bokeh-bokeh gitu dan autofocusnya juga oke ya. Jadi kalau mau ngevlog yang estetik, teman-teman bisa coba gunakan cinematic modenya, gitu aja. Nah, untuk cinematic modenya di kamera depan gini, jadi backgroundnya semua, fokusnya ke muka teman-teman, seperti itu. Jadi singkat aja untuk cinematic modenya. Oke, ini adalah hasil perekaman video dari iPhone 15 Pro di resolusi 1080 60 fps ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini rame banget karena di area kampus Undip mungkin banyak yang wirawiri ya pagi-pagi ya. Ini kalau nyala matahari kayak gini, ini nyala matahari dari sana ya. Kurang lebih seperti ini. Kalau videonya sih saya yakin stabil ya, cuma kalau audionya karena ini ramai banget, apakah masih terdengar dengan cukup jelas atau enggak, teman-teman bisa nilai sendiri. Oh iya, perekaman maksimalnya di 4K kita coba selain. Oke, kalau ini adalah hasil perekaman maksimalnya di 4K 60 fps. Ini posisinya pagi dan gini, kalau kena sinar matahari ada beberapa bagian yang kayak over brightness ya, gitu. Ini kita coba ambil jalan-jalan pagi karena hari ini pasti lebih banyak ya, seperti itu. Untuk speaker saya sendiri juga masih jarang memutar video atau musik di iPhone ini, jadi saya kasih aja sedikit sampel audio dari speaker iPhone 15 Pro. Silahkan teman-teman yang nilai saja.
Kesimpulannya, iPhone 15 Pro adalah HP yang fun to use menurut saya, cuma nggak fun di kantong aja. Yes, kamu harus spend setidaknya 20 jutaan untuk iPhone 15 Pro dengan storage paling kecil yaitu 128 GB. Apakah itu worth it? Akan worth it banget kalau kamu memang butuh fitur-fitur terbaru dari iPhone 15 Pro series ini. Seperti transfer data yang lebih kencang, USB-C 3.2 tadi, action button yang bisa di-customize, dan ProRes video yang bisa rekam up to 4K 60 fps di external storage-nya. Jadi kalau kamu kreator atau eksekutif atau memang sultan yang budgetnya tidak terbatas, iPhone 15 Pro ini worth it banget buat dibeli. Tapi kalau kamu merasa iPhone 15 Pro ini terlalu overkill dan over budget, kamu bisa pilih opsi lain seperti 14 Pro atau 13 series yang masih ada unit barunya. Sekian video singkat untuk iPhone 15 Pro. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan juga subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.